Wabarakatuh, sahabat Filah. Wanita memang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Perlu hati-hati jika suatu ketika ketidaklogisannya sesekali muncul ke permukaan. Membalas marahnya dengan marah balik, atau mengabaikannya hanya akan membuat bukan hanya semakin bengkok, tetapi juga pecah. Bagaimana sikap Umar bin Khattab saat menghadapi istrinya yang sedang marah? Yuk simak kisahnya yang disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi berikut ini. Sayyidina Umar diriwayatkan sabarnya luar biasa. Karena wanita itu ya tadi naqisatul aql, akalnya di bawahnya laki-laki, ya kadang suka marah-marah. Sayyidina Umar paham dengan ini. Makanya dulu ada salah seorang sahabat yang datang ke tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab mau ngeluh tentang perbuatan buruk istrinya. Jadi istrinya ini berbuat buruk sama dia mau ngeluh. Maka dia pergi ke tempat Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai di rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab, mau ngetok pintu, dia dengar istrinya masih marah-marah di dalam. Istrinya Sayyidina Umar teriak-teriak marah-marah. Maka dia tinggalkan rumahnya Sayyidina Umar. Saya nih mau ngeluh, istri saya suka kurang ajar sama saya. Lah kok saya berhenti rumahnya Amirul Mukminin, ternyata istrinya lebih dahsyat dari saya. Istrinya marahin Amirul Mukminin lebih parah daripada saya. Jadi buat apa saya minta solusi? Sudah pasti nggak bisa kasih saya solusi dia. Wong dia sendiri punya masalah yang sama. Orang ini keluar jalan meninggalkan rumahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pas buka pintunya ngelihat ada orang jalan dari rumahnya, dipanggil, kau punya hajat? Ada tadi, saya punya hajat. Lah apa hajatmu? Belum ketemu kok, tidak jadi. Karena dia sudah yakin ini tidak bisa ngasih solusi. Bodoh-bodoh istrinya tuh yang ngamuk loh. Dan masih ngamuk berarti engkau juga tidak punya solusi buat nangani istrimu. Maka diceritakan kepada Sayyidina Umar, saya punya istri itu kayak gini loh, suka marah, suka ngomel, suka ini. Kata Sayyidina Umar, begitu juga dengan istri saya. Bersabarlah sejenak. Karena apa? Kenapa engkau bisa sabar wahai Sayyidina Umar? Karena dia yang memasakkan makananku, dia yang mencucikan pakaianku, dia yang menyusui anak-anakku. Disebutkan kebaikannya istri sama Sayyidina Umar. Istri saya itu gini, istri saya itu gini, istri saya itu gini. Kata sahabat tadi, istri saya juga gitu. Ya sudah, jangan yang diingat cuma buruknya. Satu keburukannya menutupi seluruh kebaikannya. Tapi istrimu masih menjalankan hak-hak yang lain. Adapun kalau marah dan lain sebagainya, aduh, nah mungkin dia punya masalah, dia punya ini. Tapi jangan sampai kau menjadikan kau tinggalkan diri. Jadi itu pelajaran daripada Sayyidina Umar ketika dia mendapati yang seperti itu. Begitu juga dengan seorang wanita, dia marah sama suaminya misalnya. Jangan sampai satu perbuatan buruk itu menutupi seluruh kebaikan yang pernah dilakukan. Ingatlah langsung kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Itu caranya. Kita marah, ya Allah, dia tuh gini sama saya, dia tuh nyiapkan saya ini, dia tuh selalu berbuat begini sama saya. Ini semua kita nyari orang yang mau digaji aja nggak mau dia berbuat seperti ini. Kita punya istri, nyucikan baju kita, nyiapkan makan, nyapu rumah dan lain sebagainya. Itu semua kalau kita bayar orang nggak ada yang mau ngerjakan itu semua. Belum lagi kalau kita sakit, dia yang rawat. Mungkin kalau kita sakit kita istinja, nggak bisa, dia yang mengistinjakan. Mana orang lain mau seperti itu? Jadi jangan satu perbuatan buruk kemudian kita bungkus dan kita melupakan perbuatan baik yang lainnya. Melainkan kalau kita lagi marah sama orang siapapun itu, ingat perbuatan baik yang dia lakukan kepada kita supaya kemarahan tadi bisa hilang dan kita dijauhkan daripada perpecahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian kisah yang disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.